Bu Retno sekarang sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, seberapa strategis air itu sehingga dia menjadi urusan dunia dan harus dengan seorang utusan khusus oleh Sekjen PBB? Jadi kalau kita bicara air, agak serius dikit nih. Ada 3 tantangan besar, Pak. Too much, banjir. Too little, kekeringan. Krisis ya, kekeringan. Too polluted, kotor. Air yang tidak bisa dikonsumsi. Jadi karena polusi, kotor dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara SDG, air itu ada di SDG 6. SDG 6 itu di titik sekarang termasuk SDG yang paling terkebelakang. 6 dari 17 SDG kalau nggak salah, Bu ya. Jadi capaiannya paling sedikit, Pak. Padahal kita tahu air itu adalah kehidupan. Dan tidak ada kehidupan tanpa air. Dan di Islam ada ayatnya, Pak. Itu, Pak. Pak Mahfud nanti bisa menjelaskan Pak Mahfud bisa itu. Karena saya pernah bicara dengan Pak Wapres waktu itu. Waktu saya bicara mengenai air itu, beliau langsung keluar dengan ayat. Bahwa tidak ada kehidupan yang tidak melibatkan air. Apa kalimatnya pastinya saya tidak tahu. Tidak hafal. Nah, dari situlah kemudian kita lihat kalau air adalah kehidupan dan SDG 6 itu ternyata terkait dengan hampir semua SDG. Yang singkatnya kalau kita tidak bisa memperbaiki capaian SDG 6 berarti kita tidak bisa memperbaiki semua capaian SDG. Maka di tahun 2023 ada konferensi PBB mengenai air yang memberikan mandat kepada Sekjen mengenai pentingnya Sekjen untuk menunjuk seorang utusan khusus untuk yang bertanggung jawab terhadap air. Dan ini adalah utusan khusus mengenai air yang pertama. Jadi saya adalah orang pertama yang menjadi utusan khusus untuk air dan saya juga orang Indonesia yang pertama. Mendapatkan kepercayaan menjadi saya harus tepuk tangan. Aduh, luar biasa. Matur nuwun. Kita turut berbangga. Jadi sebenarnya udah komunikasinya dengan Sekjen itu udah lama dan saya tuh ingat sekali, Pak, waktu kita COVID untuk hal yang lain itu sudah mulai ada pembicaraan terus udah lama ini untuk yang lain. Tapi kemudian yang untuk utusan khusus itu sudah dari beberapa bulan sebelum saya selesai sudah ada komunikasi. Tapi kan saya selalu katakan bahwa saya harus menyelesaikan tugas saya sebagai Menlu dulu. Iya, jadi Sekjen mengatakan oke, kita tunggu sampai kamu selesai. Nah, tapi akhirnya karena